Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berikutnya mazhab Syafi'i. Jika seseorang meninggalkan pelemparan satu hari atau pelemparan jumrah Aqabah di hari kurban, dia boleh melakukannya pada hari-hari tasyrik lainnya, menurut pendapat paling kuat. Dan ini didasarkan atas hadis yang membolehkan penundaan pelemparan jumroh bagi para pengembala dan petugas penyedia air minum bagi jemaah haji. Juga didasarkan atas kias atau mengkiaskan selain pengembala dan petugas penyedia air kepada mereka. Sebab tidak ada bedanya antara orang yang punya uzur dan yang tidak, sama seperti dalam wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Ini mazhab Syafi'i berbeda ya dengan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki sebelumnya, bahwa di sini nih untuk penundaan ini dia boleh melakukannya. Jadi kalau seorang meninggalkan pelemparan satu hari atau misalnya pelemparan pada hari Aqabah ya, tanggal 10 dia tunda, boleh dia melakukannya pada hari-hari tasyrik lainnya. Ya, tanggal 10 ditundanya sampai ke tanggal 11. Nah, itu boleh menurut pendapat yang kuat. Nah, ini pandangan boleh melakukan penundaan ini berdasarkan kepada hadis yang membolehkan para pengembala dan para penyedia air untuk menunda pelontarannya. Kemudian juga didasarkan atas kias gitu. Jadi kalau penggembala dan petugas penyedia air itu kan sudah jelas ya, mereka boleh menunda pelontarannya karena ada uzur gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya di dalam pelaksanaan wukuf gitu ya. Jadi kalau wukuf ini kan mau yang dia bertugas menyediakan air, mau dia seorang pengembala, mau dia tidak bertugas, mau dia bukan seorang pengembala, semuanya harus wukuf. Mau wukufnya di awal waktu, yaitu setelah matahari condong ke barat, atau di pertengahan waktu, sore hari misalnya hingga menjelang malam, atau mungkin di akhir waktu menjelang fajar. Baik dia ada uzur ataupun tidak ada uzur. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan status di situ, sehingga ya boleh saja seseorang itu melakukan penundaan untuk melempar jumrohnya. Jadi di situ kiasnya, karena pada saat wukuf itu yang ada uzur maupun tidak ada uzur tetap harus melaksanakan wukuf sebagai rukun haji, maka ya sepatutnya demikian pula ketika melontar jumroh ini. Baik yang ada uzur maupun tidak ada uzur boleh menunda pelontarannya. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'i. Intinya menurut mazhab Syafi'i boleh menunda pelontaran jumroh. Nah, cuman sampai kapan menundanya, ini coba kita lihat ya. Dia tidak wajib menebus dengan dam jika dia sudah mengerjakan pelemparan yang tertunda tersebut di hari berikutnya. Sebab tebusan sudah terwujud dengan terlaksananya pelemparan tersebut. Tadi yang menunda itu, kemudian dia baru melontarnya di hari berikutnya, maka dia tidak wajib menebus dengan dam. Kenapa? Karena pelemparan itu sudah dilakukannya, sudah dikerjakannya walaupun tertunda, walaupun di hari berikutnya gitu ya. Sebab tebusan sudah terwujud dengan terlaksananya pelemparan tersebut. Jika dia tidak mengerjakannya di hari berikutnya, dia wajib menebus dengan satu dam bagi pelemparan sehari atau 2 hari, 3 hari, atau hari kurban beserta hari-hari tasyrik. Sebab jenis pelemparan sama, maka ia mirip dengan masalah mencukur rambut. Tapi kalau dia menundanya lewat gitu ya, tidak langsung pada hari berikutnya, tidak mengerjakannya di hari berikutnya, maka apa? Dia wajib menebus dengan satu dam. Jadi kalau dia menunda itu, ya menunda itu sampai maksimal sampai hari berikutnya ya, tidak boleh lebih gitu. Dan itu masih boleh dia melakukan pelontaran, kemudian tidak wajib menebus dengan dam. Ya sama dengan pandangan sebelumnya ya.
mazhab, Hanafi, walaupun yang ditinggalkan itu misalnya, beberapa, eee hari pelontaran, tetap yang wajib itu hanya membayar satu dam saja, gitu. Wajib menebus dengan satu dam, ya, baik itu pelemparan sehari atau 2 hari, 3 hari gitu yang tertunda ya. Karena kembali lagi tadi melihat kepada, masalah mencukur rambut gitu. Saat berihram, di antara larangannya itu kan mencukur rambut atau memendekkan rambut. Terlepas dia memendekkannya itu hanya 3 helai atau lebih dari 3 helai atau bahkan mungkin seluruh rambutnya dicukur gitu. Tapi tetap dia membayar, 1 dam. Menurut pendapat yang kuat, wajib menebus dengan satu dam utuh jika ditinggalkan pelemparan 3 butir kerikil, karena 3 adalah bilangan jamak terkecil, sama seperti jika dia mencabut 3 helai rambutnya secara berturut-turut. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih bahwa dia berkata, barang siapa meninggalkan suatu nusuk, maka dia wajib menebus dengan dam. Lemparan yang kurang 1 butir kerikil ditebus dengan 1 mud, dan yang kurang 2 butir ditebus dengan 2 mud. Kalau ini bukan menunda ya, tapi meninggalkan pelemparan itu, artinya pelemparan itu tidak sempurna 7 butir atau tidak sempurna 7 kali lemparan. Nah, kalau sampai dia meninggalkan pelontaran itu lebih dari 3 butir, artinya, maka orang tersebut wajib menebusnya dengan 1 dam. Ya, karena 3 itu hitungannya sudah jamak ya, itu bilangan jamak terkecil, sudah 3 tuh. Jadi dari 7 tidak sempurna 7, tersisa 3 gitu. Maka orang tersebut wajib menebus dengan dam. Artinya harus sempurna lah, tidak boleh ada yang tertinggal. Kalau yang tertinggal hanya 1 butir, maka ditebus dengan 1 mud. Kemudian kalau yang tertinggal itu 2 butir, maka dia menebusnya dengan 2 mud. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'i ya. Kita garis bawahi bahwa boleh gitu ya menunda pelontaran jumroh. Tapi dengan catatan penundaan itu hanya sampai hari berikutnya. Kalau melebihi maka dia wajib menebus dengan dam. Yang berikutnya mazhab Hambali. Jika seseorang menunda pelemparan 1 hari sampai hari berikutnya, atau dia menunda pelemparan seluruhnya sampai akhir hari tasyrik, berarti dia meninggalkan sunnah dan hal yang disunahkan. Tapi dia tidak wajib menebus apa-apa, sama seperti pendapat mazhab Syafi'i. Hanya saja dia mesti dengan disertai niat mendahulukan lemparan hari pertama, kemudian hari kedua, lalu hari ketiga. Sebab hari-hari tasyrik adalah waktu bagi pelemparan jumroh. Maka jika dia menundanya dari awal waktunya ke akhir waktunya, dia tidak wajib menebus apapun. Sama seperti jika dia menangguhkan wukuf di Arafah sampai akhir waktunya. Juga karena ini adalah waktu yang boleh dilaksanakan pelemparan padanya, maka boleh dilaksanakan pelemparan di akhirnya sama seperti hari pertama. Nah, ini mazhab Hambali lebih longgar lagi ya. Nah, longgarnya di mana? Jika pelemparan 1 hari sampai hari berikutnya, gitu ya, atau dia menunda pelemparan seluruhnya, jadi tanggal 10, 11, 12, 13 tuh seluruhnya ditunda sampai akhir hari tasyrik, sampai tanggal 13. Nah, dia tidak wajib menebus apa-apa, hanya saja dia meninggalkan sunnah ya, atau hal yang disunnahkan. Tidak ada kewajiban untuk menebus dam gitu ya. Alasannya apa? Alasannya pelontaran itu kan dilakukan pada hari-hari tasyrik. Nah, sementara tanggal 13 itu kan masih termasuk hari tasyrik. Jadi ya boleh dilakukan pelontaran itu selama masih dalam hitungan hari tasyrik. Ya sama hitungannya seperti orang wukuf katanya gitu. Orang menangguhkan wukuf sampai dengan akhir waktunya. Ya itu boleh. Nah, artinya wukufnya sah gitu ya. Tapi memang masih dalam waktunya. Kecuali menundanya sampai keluar dari waktunya, maka tidak sah gitu ya. Lebih longgar lagi mazhab Hambali ini ya. Artinya boleh
menunda bahkan sampai hari terakhir. Hanya saja orang tersebut dihukumi sebagai orang yang meninggalkan sunnah gitu ya. Kemudian ketika melontarnya dia harus dengan niat ya. Nah, niat ini untuk pelontaran misalnya tanggal 11, ini untuk pelontaran tanggal 10, tanggal 12 dan seterusnya. Ini kan hanya saja dia mesti dengan disertai niat mendahulukan lemparan hari pertama. Jadi tanggal 1 dulu, tanggal 11 dulu atau tanggal 10 dulu, 11, 12, baru yang akhir 13 gitu ya. Diselesaikan satu-satu dengan niat tadi ya. Alasannya juga kenapa? Karena ini adalah waktu yang boleh dilaksanakan pelemparan padanya. Maka boleh dilaksanakan pelemparan di akhirnya sama seperti hari pertama. Ya hitungannya walaupun sudah tanggal 13 tapi tanggal 13 itu juga masih hari tasyrik sehingga boleh. Lemparannya pada hari kedua bukan qadha, melainkan ada meskipun dia meninggalkan yang paling afdol. Jadi tetap dihitung ada ya, tunai gitu. Bukan menghitung qadha walaupun dia melakukannya pada hari berikutnya. Sebab itu adalah satu waktu. Ya, satu waktu maksudnya ya waktu pelontaran ya. Masih selama hari tasyrik itu dihitung sebagai hari untuk melontar. Jadi bukan qadha ya. Jika dia meninggalkan pelemparan atau melanggar urutan ketiga jumroh, dia wajib menebus dengan dam. Jadi kalau meninggalkan baru ya, bukan menunda atau melanggar urutan. Nah, ini baru orang tersebut menembus dam. Ya, tapi kalau hanya menunda saja itu masih tidak apa-apa menurut pandangan mazhab Hambali. Jika lemparannya kurang sebutir atau 2 butir kerikil tidak apa-apa, tapi kekurangannya tidak boleh lebih banyak dari itu. Ibnu Umar berkata, aku tidak peduli apakah aku melempar 6 atau 7 kerikil. Nah, begitu pula kalau ada kekurangan ya dalam melontar jumrah itu tidak sampai 7, tapi tertinggal sebutir atau 2 butir atau 1 atau 2 lontaran, maka itu juga tidak mengapa menurut mazhab Hambali ya. Karena dalilnya ini ya, Ibnu Umar mengatakan saya tidak peduli apakah lemparan saya itu 6 atau 7, artinya tidak yakin bahwa itu 7. Dan Ibnu Umar pada saat itu tidak mengatakan menebus apa-apa gitu ya, membayar sedekah atau apapun ya. Hanya mengatakan saya tidak peduli apakah aku melempar 6 atau 7 kerikil. Baik, ini sudah selesai untuk wajib haji yang berkenaan dengan melontar jumroh ya. Selanjutnya akan kita teruskan dengan hukum mabit di Mina. Wallahu a'lam bishawab.